Pemirsa, Wakil Menteri Dalam Negeri Rifka Haluk menegaskan pemerintah tengah membenahi tata kelola otonomi khusus atau Otsus Papua. Hal tersebut menjadi tantangan utama terkait penyaluran dan pemanfaatan dana Otsus agar terdampak bagi orang asli Papua. Dalam kunjungannya ke Nusantara TV di NT Tower Jakarta, Selasa 27 Januari, Wamendagri Rifka Haluk menuturkan permasalahan tata kelola Otsus Papua menjadi persoalan yang terus dievaluasi. Dana otonomi khusus yang terdiri dari alokasi 1% dan 1,5% serta dana tambahan infrastruktur atau DTI selama bertahun-tahun kerap mengalami keterlambatan penyaluran. Hal ini dikarenakan beratnya syarat salur yang harus dipenuhi pemerintah daerah. Rifka mengungkapkan persyaratan itu mencapai ratusan untuk satu kabupaten saja, sehingga dana tidak terserap maksimal dan pelayanan terhadap masyarakat pun kurang optimal. Karena itu, pemerintah saat ini telah melakukan pembenahan secara menyeluruh, mulai dari peningkatan kapasitas sumber daya manusia, perbaikan sistem perencanaan, hingga integrasi sistem antar kementerian dan lembaga. Dan ya perlu kita akui sepanjang 2001 sampai dengan ya 20 tahun ini memang tata kelola kami memang sedikit juga mengalami kendala. Walaupun sebagian besar sudah berjalan, tetapi sering terlambat. Ya ada yang pengembalian dana kemudian tidak bisa keluar dananya 100%, akhir tahun ada silpa, akhirnya ya masyarakat juga tidak bisa kita layani secara optimal karena ya itu karena dari aspek SDM-nya itu kan ya waktu itu masih belum siap. Dan setelah kami jadi Wamen, kami coba bedah masalah ini dan ya ketemulah kita, termasuk juga sistemnya di pusat, baik yang dimiliki oleh Bappenas, Kementerian Dalam Negeri dan juga Kementerian Keuangan. Waktu itu kan sangat sektoral masing-masing. Hari ini kita sudah terintegrasi semua, jadi semakin membaik. Tahun 2025 ini hampir seluruh 6 provinsi dan 42 kabupaten sudah merealisasikan anggaran dana otonomi khusus, baik yang infrastruktur maupun untuk pemberdayaan, afirmasi, pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan infrastruktur, sudah semuanya tersalur 100%. Biasanya kalau tidak tersalur 100% di tahun berjalan, itu pasti ada sanksi, ada pemotongan. Ya, itu merupakan di tahun berjalan. Tapi 2025 setelah kami ke sini, kami cek tata kelolanya, kami perbaiki, kami terus percepatan, akhirnya semuanya sudah berjalan dengan baik dan kami berharap mungkin tahun ini akan lebih baik lagi ke depan. Mudah-mudahan dari sisi tata kelola itu ya baik, ya tentunya pasti kita akan membutuhkan juga pendampingan ya. Rifka menegaskan pemerintah tidak anti terhadap kritik dan masukan dari publik terkait pengawasan dana Otsus Papua. Masyarakat dan lembaga pengawas dipersilakan untuk memonitoring kebijakan Otsus agar dapat memberikan manfaat yang nyata dan tepat sasaran. Dari Jakarta, Sela Rizky, Sebastian Pascal, jurnalis NTV, melaporkan.